Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama Silvi Atiyatul Maula NIM 311986, Muhammad Ifkaruddin LHP NIM 311988, dan Faiqatul Azmiyah NIM 311990 yang akan membahas tentang tafsir fi dilalah Al-Quran karya Sayyid Al-Qutb. Yang saya hormati Bu Hilya, izinkan kami akan mempresentasikan tentang makalah kami. Biografi Sayyid Qutb. Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Syadili lahir pada 9 Oktober 1906 di sebuah kampung kecil di Mesir, Musa, di daerah Asyut di wilayah selatan Mesir. Beliau adalah orang yang berpengaruh dalam mempertahankan ideologi Islam di Mesir. Ayahnya seorang yang soleh yang bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim. Qutb merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu Muhammad Qutb, Hamidah, dan Aminah. Keluarga Sayyid Qutb hidup sederhana sebagai petani yang mengolah tanah pertaniannya dengan tekun. Ayahnya dikenal seorang yang baik sebagai seorang yang belas kasih dan sayang kepada sesama. Sedangkan ibunya adalah orang yang taat beragama dari keturunan keluarga yang terkenal. Beliau sangat memperhatikan pendidikan Sayyid Qutb dan saudara-saudaranya. Beliau juga mendidiknya dengan kasih sayang sehingga menggoreskan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam jiwanya. Pendidikan Sayyid Qutb dimulai pada umur 6 tahun saat orang tuanya mengirimkan ke sekolah dasar bersistem modern, bukan ke kutab atau sekolah mengaji. Pada tahun 1964, dalam autobiografinya Tifl min Al-Qaryah atau Anak dari Kampung, dapat kita baca tentang adanya konflik di tengah masyarakat Mesir antara kekuatan tradisional dan modern. Dua kubu ini tampaknya membentuk personalitas dan pandangan hidup Sayyid Qutb. Tradisi lama masyarakat Muslim Mesir berpengaruh cukup besar pada pemikiran dan pandangan hidupnya. Sejak usia dini, Sayyid Qutb menguasai aspek-aspek tradisional budaya Arab Muslim ini seperti menghafal Al-Quran dan menguasai pengetahuan bahasa Arab, kemampuan yang kelak memudahkan dirinya masuk sastrawan. 2 tahun setelah pecah revolusi 1919, Sayyid Qutb berangkat ke Kairo dan tinggal bersama pamannya Ahmad Hussein untuk melanjutkan pendidikan di sana. Pada kurun waktu ini, Sayyid Qutb mempelajari pemikiran sekuler, termasuk ide pemisahan agama dan budaya, yang ia ungkapkan pada tulisan-tulisannya selama rentang 1930-an dan 1940-an di Kairo. Di Kairo, Sayyid Qutb muda bergaul dengan kelompok moderanis dan wartawan pengikut Wafdi, dan juga akrab dengan seseorang sastrawan modern Arab, yaitu Abbas Mahmud Al-Aqaf, yang lahir pada 1999 dan wafat pada 1964. Dari tahun 1929 hingga 1933, Sayyid Qutb kuliah di Dar al-Ulum di Kairo, di mana ia terlibat aktif dalam kegiatan mahasiswa dan kesusastraan. Dalam bidang kesastraan, ia menyebut dirinya sebagai pengikut aliran Al-Aqad, dan ia menjadi pembela Al-Aqad paling vokal dalam kritik sastra. Reputasi Sayyid Qutb sebagai ahli kritik sastra diukir sejak Dar al-Ulum dengan tulisannya Muhammad al-Saif fil al-Hayat wa Sayyid Wasir al-Jir al-Hadir. Pada tahun 1949, Sayyid Qutb mendapat tugas belajar di Amerika Serikat selama 2 tahun. Di sana ia menyaksikan dukungan luas pers Amerika terhadap Israel yang menimbulkan kepahitan tersendiri. Pengalaman di Amerika inilah Sayyid Qutb meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang dari ruh ketuhanan.
ia bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslim pada tahun 1953. Walaupun ia tidak pernah bertemu dengan pendirinya, yaitu Hasan al-Banna, ia termasuk tokoh berpengaruh dalam Ikhwan Muslim. Tampaknya sejak 1947, ketertarikan Sayyid Al-Qutb pada Islam tidak lagi hanya artikulasi slogan keislaman saja, tetapi ia beranjak lebih dari itu. Oktober 1947, ia dan sejumlah intelektual Mesir lainnya mendirikan majalah yang berorientasi Islam dengan judul Al-Fikr Al-Jadid atau Pemikiran Baru. Secara resmi, majalah ini terdaftar atas nama Muhammad Hilmi Al-Minyawi, seorang anggota Ikhwanul Muslim. Faktor utama yang mendorong terbitnya majalah Al-Fikr Al-Jadid menurut Sayyid Al-Qutb adalah tersebarnya pemikiran komunisme di kalangan pelajar Mesir dan buruh dikarenakan memburuknya kondisi sosial negeri. Majalah ini adalah upaya menghadirkan solusi alternatif baik dalam ideologi maupun jawaban untuk problem masyarakat. Sayyid Qutb dan temannya meyakini bahwa Islamlah satu-satunya sistem yang dapat melawan arus komunisme, dengan keyakinan bahwa Islam sebagai agama wahyu lebih superior dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh komunisme. Pada tahun 1955, Sayyid Qutb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintahan. Dan pada tahun 1965, Sayyid Qutb divonis hukuman mati atas tuduhan perencanaan penggulingan pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Sepanjang hidupnya, Sayyid Qutb telah menghasilkan lebih dari 30 buah karya monumental. Selain karya besarnya Fi Dilal Al-Quran, karya-karya yang beliau lainnya adalah At-Taswir fi Al-Finna fi Al-Quran, Masyahid Al-Qiyamah fil Quran, Al-Dalalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, As-Salam Al-Alami wa Al-Aslam, Al-Islam wa Al-Musyakilah Al-Hadrah, dan lain sebagainya. Kitab Tafsir Fi Dilal Al-Quran karya Sayyid Al-Qutb itu yang pertama periode penulisan. Periode penulisan dibagi menjadi 3, ada periode prapenjara, periode penjara pertama, dan periode penjara kedua. Periode prapenjara atau sebelum dipenjara itu terbit secara berkala dalam sebuah majalah pemikiran Islam Al-Muslimin dalam waktu rentan Oktober 1952 sampai Januari 1954. Untuk periode selanjutnya, yaitu periode penjara yang pertama, itu dalam berbagai sumber diketahui bahwa Sayyid Al-Qutb pernah masuk penjara 2 kali, yaitu Januari 1954 dan sampai November 1954. Selama 3 bulan dalam penjara, pertama Al-Qutb menyelesaikan 2 juz Dilal, yaitu juz ke-17 dan 18. Untuk periode selanjutnya, yaitu periode penjara yang kedua. Saat awal Sayyid Al-Qutb di penjara, beliau sebenarnya tidak satupun ada ayat yang beliau tuliskan dalam tafsirnya. Hal ini dikarenakan penyiksaan yang beliau terima, misalnya oleh polisi. Sayyid Al-Qutb dibiarkan digigit anjing sehingga berpengaruh pada kesehatan beliau. Pada periode penjara kedua ini, Al-Qutb selalu berusaha secara sembunyi-sembunyi untuk menulis tafsirnya, meskipun sebenarnya itu dilarang. Sehingga dengan izin Allah, Sayyid Al-Qutb akhirnya dapat menggarap tafsir Dilal hingga 27 juz dengan melewati berbagai rintangan. Untuk selanjutnya, karakteristik tafsir Dilal Al-Quran. Yang pertama, memandang setiap surat sebagai kesatuan ayat-ayat yang serasi, seperti halnya Abdu. Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa setiap surat mempunyai satu tema utama yang berbicara suatu konteks tertentu, seperti surat Al-Fatihah yang mempunyai satu tema, yaitu Adidah Islam, Akidah Islamiyah. Yang kedua, menggunakan metode taswir atau penggambaran, yaitu mencoba mengungkapkan tentang suasana hati, kejadian yang dirasakan. Taswirnya Sayyid Al-Qutb sangat lengkap dalam bukunya Al-Taswir Al-Fanni fi Al-Quran. Yang ketiga, mengutamakan wahyu daripada akal.
Menurut Sayyid Al-Qutb, akal bertugas untuk mencari hikmah atas rahasia-rahasia untuk membenarkan wahyu. Yang keempat adalah menolak takwil. Dalam penafsiran Tayran Ababil, ia tidak menggambarkan bentuk dan rupa burung-burung tersebut dengan gambaran yang aneh-aneh. Menurutnya, peristiwa yang belum pernah dikenal sebelumnya. Kembali kepada petunjuk Al-Quran dan menolak sistem non-Islam. Hal ini sesuai dengan tujuannya, menulis tafsir untuk menunjukkan sifat esensi ajaran Islam bagi umat Islam pada zaman modern dan mengajak mereka untuk menegakkan syariat. Yang selanjutnya, metode tafsir Dilal Al-Quran. Tafsir fi Dilal Al-Quran termasuk ke dalam tafsir modern. Hal tersebut dikarenakan tafsir Dilal memiliki ciri-ciri yang dianggap baru dibandingkan dengan tradisi karya tafsir sebelumnya, yaitu antara lain tafsir Dilal ini ditulis di abad 20 yang oleh sejarawan dianggap sebagai fase modern dalam sejarah. Yang kedua, tafsir Dilal telah menggunakan argumentasi rasional bil ra'yi. Yang ketiga, tafsir Dilal telah memasukkan penemuan-penemuan ilmiah modern sebagai argumentasi penunjangnya. Tafsir Dilal Al-Quran karya Sayyid Qutb ini bersumber dari yang pertama ada Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, riwayat dari Nabi. Yang ketiga, perkataan sahabat yang dipandang ahli dalam tafsir. Yang keempat, perkataan para mufasir yang terkenal. Yang kelima, penemuan ilmu pengetahuan modern. Apabila karya tafsir fi Dilal Al-Quran dicermati aspek-aspek metodologisnya, maka karya ini menggunakan metode tahlili, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirannya diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lainnya. Begitu pula diuraikan latar belakang turunnya ayat dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Rasul atau sahabat dan para tabi'in yang disertai dengan pemikiran rasional. Beliau juga mengelompokkan beberapa ayat, hanya saja pengelompokan ayat-ayat pada tafsirnya cenderung panjang, berkisar 10-20 ayat dibandingkan dengan pengelompokan versi tafsir Al-Mannar yang hanya 3-4 ayat saja. Meskipun demikian, tafsir Dilal Al-Quran tetap berdasarkan urutan mushaf Al-Quran atau tartib mushafi, bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat. Dalam komentarnya pada permulaan surat Al-Anfal, Al-Qutb berkata, kita kembali ke Al-Quran Madani, surat Madaniyah, setelah kedua surat Makkiyah, Al-An'am dan Al-A'raf, yang menunjukkan bahwa penafsirannya berdasarkan tartib mushafi dan bukan berdasarkan tartib nuzuli. Cara penafsiran fi Dilal Al-Quran. Dalam tinjauan umum, tafsir Dilal digolongkan ke dalam tafsir bercorak sastra dan sosial, al-adab al-ijtimai. Hal tersebut dikarenakan pertama, Qutb menganggap bahwa Al-Quran adalah cahaya yang dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh manusia, sehingga Al-Quran baginya sangat relevan dengan persoalan sosial kemanusiaan. Kedua, Al-Qutb dalam tafsirnya ingin sedekat mungkin dengan Al-Quran sehingga sangat memperhatikan uslub dan keindahannya. Ketiga, Qutb dalam berbagai kesempatan mereduksi ilmu pengetahuan modern dalam mengantisipasi kekeringan tafsirnya dari wawasan yang membumi. Yang kedua, cara penafsirannya yaitu dalam menganalisis berbagai ayat ditafsirkannya, Sayyid Qutb senantiasa mendasarkan dirinya pada multi metode sesuai dengan kandungan ayat. Dalam hal ini, Sayyid Qutb menginterpretasikan ayat dengan cara taswir, gambar artistik, tajsim, imajinasi, perasaan, dan perumpamaan, mengungkap kisah. Namun, analisis interpretatif yang paling menonjol digunakan Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat Al-Quran adalah aspek kesusastraan Al-Quran. Karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Sayyid Al-Qutb adalah seorang pakar ilmu kesusastraan. Yang ketiga, sifat lain dari tafsir karya Sayyid Al-Qutb ini adalah pemaparan yang bersemangat, sehingga dicurigai sebagai tafsir provokatif. Bahkan tidak jarang orang menamai tafsirnya dengan corak tafsir haraki,
Tafsir ini masuk dalam kategori penafsiran dengan corak baru yang khas dan unik, serta langkah baru yang jauh dalam tafsir, serta memuat banyak sekali tema penting dengan menambahkan hal-hal mendasar yang esensial. Karenanya, tafsir ini dapat dikategorikan sebagai aliran atau paham khusus dalam tafsir yang disebut aliran tafsir pergerakan. Kemudian, komentar ulama terhadap tafsir fi dilal. Seperti kebanyakan ilmuwan lainnya, Sayyid Qutb juga tidak terlepas dari subjektivitas. Karyanya fi dilal Al-Quran juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Syekh Muhammad Al-Ghazali, pengawas agama di Mesir, pernah menemukan subjektivitas Qutb dalam tafsirnya ketika sampai pada tafsir surat Al-Buruj yang memuat kondisi penyiksaan dan penderitaannya dengan mujahid lainnya di dalam penjara Liman Turah, sehingga difatwakan oleh Muhammad Al-Ghazali untuk dihapuskan sebelum terlanjur diterbitkan. Yang kedua komentarnya yaitu subjektivitas Qutb juga terlihat ketika menelusuri komentar demi komentarnya dalam Dilal. Nampak sekali dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai pejuang gerakan dakwah yang radikal, sehingga isi tafsirnya dalam bahasa J.J.G. Jansen tidak lain hanyalah kumpulan ceramah-ceramah keagamaan. Meskipun Jansen sendiri melihatnya bukan dari perspektif Al-Quran sebagai misi dakwah, melainkan semata-mata dari perspektif sains. Kemudian sebagian pakar tafsir juga banyak mengecam tafsir ilmiah yang seringkali dimuat dalam tafsir Dilal. Seperti Muhammad Rashid Ridho yang mengatakan pencantuman tafsir ilmiah sebagai nasib buruk kaum muslimin dalam bidang tafsir. Itulah yang terjadi pada tafsir Dilal. Penolakan terhadap tafsir dan semacamnya juga dilakukan oleh pakar seperti Al-Shatibi, Al-Maraghi, Mahmud Shaltut, dan Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan tafsir Dilal Al-Quran. Kelebihannya, yang pertama, Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat-ayat dalam suatu surat memberikan gambaran ringkas tentang kandungan surat yang akan dikaji. Pengelompokan ayat-ayat sesuai dengan pesan yang terkandung pada ayat tersebut. Memperhatikan munasabah antar ayat, bercorak sastra dan mudah dipahami. Menggunakan hadis-hadis sahih, berusaha menghindari kisah-kisah Israiliyat, merefleksikan keinginan besar untuk kemajuan umat, orientalitas ide dan pemikiran penulis. Dianggap telah menggagas sebuah pemikiran dan corak baru dalam nuansa penafsiran Al-Quran. Kemudian kekurangannya. Yang pertama ada keterbatasan referensi Sayyid Qutb karena beliau menyusun kitab ini di penjara, sehingga banyak memunculkan pendapat-pendapat pribadi yang sangat kental dengan nuansa pada saat itu. Yang terakhir, penjelasannya yang terkadang berbau radikal sehingga dicurigai sebagai kitab tafsir provokatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.